Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ivandi Pratama dengan NIM 25000242220 dari Prodi Hukum. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bab 2 dari buku Soshum, membahas tentang mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Mazhab-mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Bab ini menguraikan secara rinci berbagai aliran pemikiran yang menjadi landasan teoritis bagi sosiologi hukum, serta peran para tokoh kuncinya. A. Aliran-aliran dalam sosiologi hukum. Sosiologi hukum sebagai disiplin yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, dikembangkan setidaknya oleh dua aliran pemikiran utama. Yang pertama ada satu aliran positif atau positivist school, dan ada tokoh utamanya Donald Black, dan ciri khasnya aliran ini menekankan pada pendekatan empiris murni. Hukum hanya didefinisikan dan dipelajari dari kejadian yang dapat diamati dari luar atau eksternal. Dan fokus penelitian mereka menolak memasukkan faktor internal seperti nilai, tujuan, dan norma-norma abstrak. Dalam analisis hukum, bagi aliran ini, hukum adalah fakta yang teramati dalam masyarakat, misalnya struktur organisasi dan aktivitas pihak-pihak yang berwenang atau polisi, jaksa, dan pengadilan. 2. Ada aliran normatif. Aliran ini meskipun tidak secara eksplisit dibahas sebagai fokus utama, dalam kutipan secara implisit menjadi pembanding, karena ia berpegangan pada hukum sebagai sistem kaidah atau norma yang mengikat terlepas dari kenyataan sosialnya. B. Peletak dasar sosiologi hukum. Pengembangan sosiologi hukum tidak terlepas dari kontribusi pemikir-pemikir besar dari berbagai latar belakang. Di antaranya ada satu, Maurice Hauriu. Pendekatannya, ia mencari dasar pemikiran yang bersifat idealistis atau realistis. Konsepnya, Hauriu berfokus pada analisis lapisan-lapisan keseimbangan yang disebut lembaga atau institusi. Baginya, lembaga adalah kenyataan sosial hukum yang mengikat pandangan tentang negara, dipengaruhi oleh ajaran St. Thomas. Hauriu secara dogmatis menyatakan bahwa negara adalah lembaga terpenting di antara segala lembaga-lembaga. Pemikirannya menunjukkan upaya menjembatani idealisme hukum dan realitas sosial. Yang kedua ada Max Weber. Pendekatannya mendekati sosiologi hukum dengan metode pemahaman interpretasi
interpretatif atau Verstehen. Fokus penelitiannya, Weber menelaah arti-arti batin atau internal dari perbuatan sosial yang terkait dengan hukum. Ia berusaha memahami motivasi di balik tindakan individu yang tunduk atau menerapkan hukum. Definisinya menurut Weber, sosiologi hukum adalah studi tentang kemungkinan dari kelakuan sosial yang diatur oleh sistem aturan yang koheren. Ia juga mengklasifikasikan tipe-tipe hukum seperti hukum rasional, irasional, formal, material, berdasar cara pengambilan keputusan. Yang ketiga ada Oliver Wendell Holmes. Pendekatannya menekankan pada penelaahan yang objektif dan empiris terhadap kenyataan sosial yang aktual. Definisi hukum yang terkenal, Holmes mendefinisikan hukum bukan sebagai dogma tertulis, melainkan sebagai ramalan tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan atau disebut the proxy of the courts. Pandangan ini sangat menekankan pada peran hakim pada hasil praktis dari hukum yang menjadi cikal bakal realisme hukum. C. Realisme hukum dan perkembangan realisme hukum atau legal realism adalah mazhab yang muncul sebagai reaksi terhadap formalisme hukum yang terlalu berpegangan pada teks undang-undang. Inti pemikirannya, mereka memandang hukum sebagai keputusan aktual yang dibuat oleh para pejabat atau hakim, jaksa, dan polisi, bukan sekedar aturan di atas kertas. Lalu ada Llewellyn, tokoh realisme hukum. Ia berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah satu-satunya dasar ilmiah dari ilmu hukum. Hal ini karena hukum yang sesungguhnya hanya dapat dipelajari melalui pengamatan terhadap dampak dan praktik sosialnya. Akselerasi sosialnya, Llewellyn menyimpulkan bahwa masyarakat sedang bergerak jauh lebih cepat daripada hukum. Oleh karena itu, ia menganjurkan agar setiap bagian dari hukum harus diperiksa kembali untuk menentukan apakah masih fungsional dan relevan dengan masyarakat kontemporer. Mazhab-mazhab dewasa ini, studi sosiologi hukum kontemporer terus berkembang, bergeser dari fokus dogmatis, analisis empiris, fungsional, fokus di Perancis. Penelitian modern misalnya di Perancis berfokus pada penguraian percobaan hukum dan studi mengenai corak-corak kasus hukum yang serikat dagang yang seringkali berlawanan atau independen dari hukum negara. Maximo Lori, contoh
tokoh kontemporer yang karyanya berbasis pada pengamatan deskriptif dari corak ragam empiris dan tidak lagi dipengaruhi oleh kecenderungan dogmatis hukum positif tradisional. Pendekatan ini semakin menguatkan sosiologi hukum sebagai ilmu yang berpegangan pada fakta sosial. Ringkasan ini mencakup aliran positif, kontribusi Haueriu atau lembaga negara, Weber, interpretatif tipe hukum, Holz, ramalan pengadilan, realisme hukum. Hukum adalah keputusan aktual dan fokus studi kontemporer yang secara keseluruhan memberikan pemahaman mendalam tentang lanskap teoritis sosiologi hukum. Dan realisme inti pemikiran mereka, realisme hukum, dan selanjutnya K.M. Llewellyn dan Thurman Arnold. Mazhab neorealistis yang berkembang selama 10 tahun terakhir ini merupakan suatu reaksi yang sengit terhadap orientasi sosiologikal jurisprudence yang bersifat terutama sekali teleologis dan moralistis, erat bertalian dengan nama-nama Llewellyn, Thurman Arnold, Walter Woodcock, Ntema, L. Green, Underhill Moore, Oliphant, Max Radin, Aaron Frank, Robinson, dan Carlos Clark. Aliran ini hanya sama dengan sikap negatif daripada juru bicaranya. Mereka berusaha untuk menghapuskan pertimbangan teleologis dan penilaian buruk bukan saja dari sosiologi hukum, melainkan juga ilmu hukum sendiri. Para realis hukum, legal realis, itu semuanya memulai dengan interpretasi yang sangat sempit dan sungguh-sungguh buruk dari definisi hukum Holmes, yakni hukum sebagai ramalan tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan. Maka Llewellyn menulis dalam karyanya yang pertama, apa yang diperbincangkan oleh para pembesar atau hakim-hakim atau polisi atau kelak atau sipir atau ahli-ahli hukum. Demikian pula Frank, hukum adalah suatu keputusan dari suatu pengadilan. Realisme hukum saat ini mempunyai arti sensualisme naturalis, yakni suatu keperluan sederhana untuk menggantikan penilaian berdasarkan kenyataan, yakni serba pengalaman atau empirisme, istilah yang dapat mempunyai berbagai arti, yakni anti-konseptualisme, yakni irasionalisme, decisionis, dan aktualisis. Irasionalisme yang tidak perlu bersifat sensualis atau realistis, dan lain-lain. Llewellyn menyatakan dalam bukunya yang pertama bahwa yang dapat menjadi dasar ilmiah dari ilmu hukum hanyalah sosiologi hukum. Suatu hal yang tak dapat dihindarkan untuk membeber kepada sosiologi hukum kemungkinan untuk melakukan pekerjaannya sendiri tanpa gangguan sebelum hasil-hasilnya yang pasti dapat digunakan terhadap ilmu hukum
atau jurisprudensi. Sosiologi hukum menyimpulkan adanya konsepsi masyarakat sedang bergerak dan bergerak jauh lebih cepat daripada hukum, sehingga selalu ada kemungkinan bahwa setiap bagian hukum memerlukan pemeriksaan kembali untuk menentukan apakah ia masih sesuai dengan masyarakat. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.